Hai guys. Welcome back to Rasa yang tak pernah lupa, edisi spesial bulan Ramadan. Nah, di sini perkenalkan aku Intan Kaila dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia bersama dengan chef kita. Dan aku Feryadi dari program studi D4 Tata Boga, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Oke, cocok banget dari Tata Boga. Hari ini kita mau masak apa, Chef? Hari ini kita mau bikin nasi goreng oatmeal yang tentunya diet friendly untuk teman-teman kita yang sedang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oke, Chef, langsung saja ya kita tunjukin bahan-bahannya ke teman-teman semua. Oke, di sini ada 6 sendok makan oatmeal, ada 1 sendok makan minyak wijen, ada 50 gram udang atau setara dengan 7 udang. Lalu di sini ada 1 butir telur, bawang goreng sebagai topping, dan untuk seasoning ada bawang putih dan bawang bombay. Lalu di sini juga ada garam, kaldu jamur merica, dan minyak untuk menumis. Di sini saya juga udah siapkan acar yang sebelumnya sudah saya bikin dengan bahan wortel dan timun, lalu dibumbui dengan gula dan cuka. Jadi oatmeal ini kan kaya kandungan dengan karbohidrat dan juga serat, jadi bisa digantikan sebagai nasi kayak gitu. Oke, untuk udang dan juga telur ini sebagai protein berarti? Iya benar, sebagai protein karena kita berpuasa selama sehari penuh, jadi otomatis kita butuh protein. Di sini aku tambahkan udang dan telur kayak gitu. Oke. Kalau gitu kita langsung aja nih, Chef. Boleh kita langsung step-step memasaknya? Oke, boleh. Ayo kita lanjut memasak. Jadi yang pertama di sini ada oatmeal yang harus kita sangrai. Jadi fungsinya oatmeal buat disangrai itu untuk menghilangkan bau dari oatmealnya, karena oatmeal ini mempunyai bau yang menyengat, cukup menyengat jika mentah gini. Jadi kita harus sangrai terlebih dahulu. Kalau untuk menyangrai oatmeal ini kira-kira berapa lama, Chef? Kira-kira mungkin 5 menit cukup. Jadi sampai benar-benar kering dan uapnya itu keluar gitu. Oke, kita sangrai sampai benar-benar kering dan uapnya itu hilang. Jadi aromanya nanti enak. Berarti ini disangrainya tanpa perlu ditambahi apa-apa ya, Chef? Nanti pas waktu ketika sudah mulai kering, nanti kita tambahkan air. Jadi biar teksturnya itu seperti nasi beneran. Jadi tidak kering seperti ini, kayak gitu sih. Kalau untuk airnya itu kita menggunakan air biasa atau air panas atau air dingin? Bisa gunakan air biasa aja. Jadi Air nanti biasa aja ya? menyesuaikan dengan oatnya juga banyaknya. Jadi nanti kira-kira kita kalau mau nasinya itu akas, nanti menggunakan sedikit oat, kayak gitu, sedikit air kayak gitu. Oke, jadi nanti teksturnya seperti ini, baru kita matikan kompornya. Oke, itu sudah mirip dengan nasi ya teksturnya? Iya, jadi mirip. Lalu step selanjutnya bisa kita sisihkan ke dalam wadah dan kita akan bikin nasi gorengnya. Oke, ini kita sisihkan dulu ya? Iya, benar. Nah, selanjutnya apa nih, Chef? Selanjutnya kita akan tumis bawang putih dan bawang bombay. Sebelumnya aku akan cincang terlebih dahulu buat bawang putih dan bawang bombaynya. Kita menggunakan 3 siung bawang putih ya. Oke, 3 siung ya, Chef? Ya. Ini dicincang halus atau gimana, Chef? Iya, dicincang halus. Kita cincang semua bawang putihnya. Kenapa bawang putihnya harus digeprek dulu, Chef? Itu biar dia juga hancur nanti, jadi otomatis memudahkan kita saat memotong dan biar aromanya itu keluar. Biar aroma bawang putihnya keluar. Iya, gitu ya? bener. Jadi kalau kita iris biasa itu kan kurang keluar. Jadi ketika kita geprek, itu bawang putihnya akan lebih keluar untuk aromanya. Oke guys, jadi kita geprek dulu bawang putihnya supaya ada aroma-aroma dari bawang putih itu ketika memasak nasi goreng nanti. Iya, bener. Di sini aku juga potong slice bawang bombaynya. Oke,
bombanya cuma dipotong aja ya. Kita gunakan seperempat aja cukup. Lalu kita tumis per bawangan. Berarti seperti membuat nasi goreng seperti biasa ya Chef ya? Iya benar, jadi kita tumis bawang putihnya sampai harum, nanti baru kita masukkan untuk bahan-bahan proteinnya. Kita tumis bawangnya dulu ya Chef ya? Iya benar, ini ada minyak sekitar 2 sendok makan buat menumis bawang bombay dan bawang putih. Oke, kita tunggu panas. Untuk menumisnya ini bersamaan atau bawang putih dulu Chef? Di sini kita numis bawang putih dulu karena pengen dari bawang putihnya itu mengeluarkan aroma yang kuat. Jadi untuk bawang bombay kita tumis di akhir biar matangnya tidak gosong gitu. Oke, sudah panas. Kita masukkan bawang putih. Dimasukkan bawang putih dulu ya? Iya. Kita sangrai hingga kuning keemasan. Mulai kecil, bau-bauan dari bawang putih. Iya, bener banget. Sudah golden brown, kita masukkan bawang bombaynya. Tunggu sampai dia kekatakan ya. Lanjut kita tumis bawangnya sampai benar-benar harum ya Chef? Iya. Oke, lalu kita masukkan udang. Udang dulu. Jadi biar matang udangnya. Udangnya nggak perlu dipotong-potong ya? Enggak, jadi bebas. Kalau teman-teman mau dipotong-potong juga bisa. Jadi biar lebih kecil. Jadi di awal perlu kita marinasi dengan sedikit garam dan jeruk nipis. Jadi fungsinya biar udangnya itu tidak terlalu amis saat kita masak. Di awal itu untuk menghilangkan bau amis dari si udangnya sendiri ya? Iya, benar. Oke, selanjutnya kita masukkan 1 butir telur. Nah, kita orak-arik telurnya ya. Lengkap banget ya, untuk proteinnya ada telur, ada udang. Iya, bener banget. Karena kita berpuasa butuh energi yang cukup kan ya. Jadi kita harus banyakin proteinnya. Biar nggak lemes nanti waktu puasa. Bener banget. Oke, telur sudah matang. Udang sudah matang. Yang terakhir kita masukkan oat tadi. Langsung dimasukin semua ya Chef? Ya, dimasukin semua. Kita goreng. Digoreng pada umumnya. Iya, Untuk nasinya kita ganti dengan oatmeal. bener. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan api gede, jadi biar nanti smoky-nya itu dapat. Jadi seperti nasi goreng pada umumnya. Oke, lanjut kita seasoning. Jadi di sini seasoningnya tadi ada merica, garam, dan kaldu jamur. Untuk seasoning ini ada takarannya nggak Chef? Atau sesuai selera masing-masing aja? Bebas sesuai selera. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Jika teman-teman suka asin, bisa nambah garam ataupun kaldu jamur. Dan yang terakhir kita masukkan 1 sendok makan minyak wijen. Fungsinya apa nih Chef? Kenapa kok dikasih minyak wijennya di akhir? Nah, fungsi dari dikasihnya minyak wijen di akhir ini supaya aromanya itu tetap menempel di makanan, jadi tidak menguap. Kalau di awal itu nanti kita kasih minyak wijen, otomatis aromanya hilang. Jadi kita percuma ngasih minyak wijen di awal. Jadi di akhir supaya tetap ada wangi-wangi ya dari masakan kita Chef? Iya, benar. Oke, sudah matang. Setelah ini kita plating dengan ada acar, lalu ada garnish yang sudah saya bikin sebelumnya. Ketika mau plating kita harus pakai hand glove supaya makanannya steril. Kalau teman-teman nggak punya hand glove ini bisa cuci tangan dulu Iya, ya? bisa cuci tangan terlebih dahulu. Terlebih dahulu sebelum melakukan plating. Mari kita plating. Untuk nasinya kita cetak menggunakan mangkok ya. Kita menggunakan mangkok biar tampilannya nanti menarik ya guys ya. Ya, benar Karena kan banget. kita butuh makanan yang menggugah selera untuk berbuka ataupun untuk sahur nih. Sedikit dipadatkan. Oke, sudah siap.
Untuk yang pertama kita taruh seladanya terlebih dahulu sebagai underlinernya atau alasnya. Oke, untuk alasnya supaya cantik. Selain itu selada ini juga sebagai sayurannya ya chef ya? Iya, benar. Jadi lengkap banget, ada karbohidrat, ada proteinnya juga, terus di sini juga ada sayur sebagai hiasannya nih. Oke. Kita tuang nasi gorengnya ke dalam piring. Tuh. Lalu di sini kita tambahkan acar yang sudah saya bikin. Di sini ada wortel, lalu ada timun. Jadi kita buat garnish juga sebagai tempatnya. Jadi kita melingkarkan di nasi gorengnya. Jadi ya biar cantik sebagai wadah nasi gorengnya. Ini bisa pakai timun dan juga bisa pakai wortel ya chef ya? Iya, yang sudah dibikin Timun dan acar. sudah dijadikan acar. Kita lap-lap dulu supaya semakin cantik nih makanan kita. Oke, kita ratain dulu. Nah, lalu udangnya kita taruh di atasnya. Udangnya kita tata di atasnya gitu ya? Ya. Jadi kita tata biar cantik nantinya. Nah, di sini kita tambahkan garnish yang sudah saya bikin sebelumnya dari wortel. Itu dari wortel ya chef? Iya, bener banget. Wortelnya sudah dibentuk jadi sangat cantik ya teman-teman. Oke, terakhir kita tambahkan bawang goreng. Karena nasi goreng Ada bawang gorengnya juga nih. tidak lengkap. Sekali ya chef ya? Iya, bener. Oke, sudah jadi. Sudah jadi nih untuk nasi goreng oatmeal yang dimasak oleh chef kita. Nah, mudah banget kan buat nasi goreng oatmeal ini teman-teman. Gimana? Kalian tertarik gak untuk cobain nasi goreng oatmeal ini? Oh ya chef, kira-kira kandungan nutrisi dari nasi goreng oatmeal ini gimana sih chef? Nah, daripada kita penasaran, langsung saja kita tanyakan kepada ahlinya saja. Oke, langsung saja kita tanyakan ke ahli gizi kita. Halo, saya Salsabila Ramadona dari Program Studi S1 Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Tadi kita sudah sama-sama melihat proses pembuatan nasi goreng oatmeal. Wah, cukup unik ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu modifikasi ketika kita mengonsumsi oatmeal tidak hanya diseduh dengan air panas saja, tapi juga bisa loh dibuat seolah-olah seperti nasi goreng. Kita bahas yuk dari segi gizinya. Jadi sajian ini cocok ya bagi Anda yang sedang menjalankan diet penurunan berat badan. Karena bahan utama yang digunakan adalah oat, di mana oat ini memiliki serat alami yang mengandung karbohidrat kompleks yang memberikan efek kenyang lebih lama di tubuh kita. Oleh sebab itu, makanan ini cocok sekali bagi kalian yang sedang menjalankan diet penurunan badan. Selain itu, makanan ini juga menggunakan minyak cukup sedikit untuk menumis karena hanya digunakan untuk menumis bawang putih dan bawang bombaynya saja supaya lebih terasa aroma harumnya. Jadi masih aman ya untuk Anda yang sedang menjalankan diet penurunan berat badan. Selain itu, oat juga mengandung kaya akan vitamin dan mineral serta antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Dari banyaknya manfaat oat itu tadi, kita juga perlu membatasi ya konsumsi oat ini supaya tidak berlebihan dan akhirnya menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kesehatan tubuh kita. Dan yang terakhir adalah kebutuhan gizi tiap orang itu berbeda-beda. Apalagi kita habis berpuasa nih selama 13 jam. Jadi karena kandungan oat ini hanya sekitar 255 kalori saja, kita bisa menambahkan makanan lainnya atau bisa menambah sumber proteinnya seperti ditambahkan udang atau daging ayam panggang atau ditambahkan telur rebus. Terima kasih. Nah, lengkap banget nih penjelasan dari ahli gizi kita tentang kandungan nutrisi yang ada dalam satu porsi nasi goreng oatmeal kita tadi. Betul banget. Oke, next kita akan bikin masak-masakan yang tentunya dapat menginspirasi di bulan Ramadan ini. Oke, teman-teman perlu dicatat ya, untuk rasa yang tak pernah lupa edisi spesial bulan Ramadan akan tayang
setiap hari Senin di YouTube TVRI Jawa Timur. Dan setiap hari Kamis di YouTube Kece Media by Unesa dengan masak murah dan enak. Oke, aku Intan Kaila. Dan aku Feryadi. See you on next video. Bye. Bye. We'll be right back.